Hai, selamat datang di 90 hari tantangan JLPT N3. Gimana kabarnya? Semoga lagi semangat-semangatnya belajar bahasa Jepang ya. Perkenalkan, namaku Korisu. Kalau kamu udah ada di video ini, itu artinya kamu punya tujuan besar, yaitu untuk lulus JLPT N3. Dan aku tahu, perjalanan menuju ke JLPT N3 itu gak gampang. Banyak banget orang yang stuck di level ini. Nah, kabar baiknya, kelas online ini aku desain buat nyelesain masalah-masalah utama para pembelajar N3. Oke, sekarang kita masuk ke modul pertama, yaitu modul Introduction, yaitu tentang perkenalan, kickstart, dan strategi belajar di kelas online ini. Kemudian di pelajaran pertama itu ada pelajaran selamat datang di kursus JLPT N3. Oke, Minasang, pertama-tama kita bahas dulu yuk, kenapa sih JLPT N3 itu penting? Kenapa sih kita harus punya sertifikat JLPT N3 sih? Ya, ayo kita bahas. Nah, jadi N3 itu adalah ibaratnya gerbang ke level menengah. Jadi kalau kalian udah belajar JLPT N5 sampai N4, jadi itu kan masih mirip-mirip ya, Minasang ya. Nah, tapi kalau kalian udah sampai ke JLPT N3, itu sudah agak beda ya. Jadi gapnya dari N4 ke N3 itu sudah lumayan beda ya. Dan itu menjadi jembatan kalian untuk ke level selanjutnya atau ke level menengah, yaitu nanti selanjutnya itu JLPT N2 dan N1. Jadi kayak jembatannya gitu. Jadi kalau kalian belum menguasai N3 itu kalian nggak bakal bisa masuk ke JLPT N2 yang lebih susah tentunya ya. Oke. Kemudian kalau kalian udah lulus N3 itu artinya kalian udah bisa baca teks sehari-hari tanpa kamus lagi ya. Jadi kalian udah bisa baca teks sehari-hari tanpa kamus. Kemudian selanjutnya kalian seharusnya harus sudah ngerti percakapan yang agak panjang dan speednya agak cepat. Dan jika kalian punya sertifikat JLPT N3 ini, itu bisa menjadi modal kuat untuk kalian lanjut ke JLPT N2 yang lebih susah. Kemudian kalian kalau udah punya JLPT N3 ini, sebenarnya udah banyak perusahaan yang mulai melirik kalian ya. Jadi udah banyak perusahaan yang tertarik dengan sertifikat JLPT N3 kalian itu. Nah, jadi sertifikat JLPT N3 itu bukan sekedar lulus ya, tapi itu bisa juga menjadi pegangan kalian untuk menaikkan karir kalian dalam kehidupan. Oke, selanjutnya yuk kita bahas apa aja sih masalah-masalah umum yang biasa dihadapi para pembelajar JLPT N3. Jadi banyak banget masalah umum yang sering dijumpai ya bagi kalian-kalian yang sedang ngejar buat lulus JLPT N3. Nah, nanti sambil nyimak penjelasan di video ini, coba kalian ingat-ingat deh, atau kalian refleksi ke diri kalian, apakah masalah-masalah ini tuh cocok banget ke kalian atau relate banget ke kalian ya. Oke, kita bahas masalah-masalah pembelajar JLPT N3. Oke, jadi masalah pertama adalah kosakata dan kanji melonjak drastis. Nah, jadi untuk kalian yang udah belajar N4 sama N5 itu mungkin kalian masih merasa, wah ini mah gampang ya. Jadi mode easy kalau kalian main game ya, masih gampang ya. Jadi kosakata di N5 sama N4 itu sekitar di bawah 1000 ya. Nah, kalau di JLPT N3 ini adalah sekitar 2000 ke atas. Nah, jadi sangat melonjak drastis. Jadi kalian merasa, wah kok banyak banget ya sekarang ya kosakatanya ya. Jadi kayak makin males buat kita bisa menghafal semua kosakata tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah grammar yang mirip-mirip. Nah, ini yang bikin bingung, ya nggak? Jadi kalau di N5 sama N4 itu kan grammarnya ya gitu-gitu aja ya. Artinya ya beda-beda semua itu ya. Cuma kalau di JLPT N3 itu banyak bumpo atau pola kalimat atau grammar yang mirip-mirip ya. Jadi untuk bisa kita memakainya itu harus tahu cara penggunaannya, tahu nuansanya, kemudian kita harus tahu juga formalitasnya. Jadi dipakai itu pas sopan, apa pas sama temen atau pas sama orang yang baru dikenal kayak gitu. Jadi walaupun artinya sama, itu mirip-mirip tapi nuansanya itu berbeda. Jadi ini yang bikin bingung. Kemudian yang ketiga itu dokkai atau reading. Nah, reading di N3 itu mulai panjang banget. Ya nggak banget sih, cuma mulai panjang dibandingkan di N5 sama N4. Jadi di N3 itu bacaannya itu udah mulai setengah halaman sendiri tuh. Ya, nah, kan ada kertas tuh. Ya, jadi itu udah setengah halaman sendiri. Jadi kalau kalian nggak tahu strateginya, cara ngerjainnya, itu kalian pasti akan menghabiskan banyak waktu di dokkai atau reading ini. Kemudian yang keempat adalah listening atau chokai. Chokai dalam N3 itu sudah mulai speednya ditambah ya. Jadi nggak kayak N5 sama N4 yang speednya ya masih bisa dicerna lah, masih masuklah ke telinga. Nah, kalau di N3 ini speednya udah mulai ditambah ke speed normal orang Jepang ngomong ya. Jadi udah kosakatanya udah tambah banyak,
speednya ditambah lagi. Jadi makin susah gitu ya. Jadi ini masalah nih buat para pembelajar N3. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsistensi belajar. Nah, ini kalau ini mah masalah semua orang ya yang belajar JLPT ya. Jadi nggak cuma di N3. Jadi konsistensi belajar itu sangat penting ya dalam belajar. Apalagi di tantangan kali ini itu 90 hari. Jadi ini tantangan yang sangat ketat ya. Jadi 90 hari itu untuk lulus N3 itu harus membutuhkan konsistensi belajar. Kalau nggak konsisten itu akan muri atau mustahil ya. Nah, itu dia 5 masalah utama para pembelajar JLPT N3. Nah, kalian sendiri gimana? Kalian udah merasa, wah, itu mah gue banget, ya, cocok banget sama masalah gue. Nah, kalau kalian merasa itu, tenang aja, di kelas online ini kalian akan mengatasi semua masalah tersebut, ya. Tentunya kalian akan mengatasi masalah tersebut satu persatu ya, step by step. Ya, nanti kalian tinggal ikuti aja urutan dari kelas online ini, sambil kalian nanti kerjakan tugas-tugas atau worksheet atau kuis-kuis yang nanti akan diberikan. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas metode apa sih yang kita pakai di kelas online ini. Jadi, gimana sih cara belajarnya? Aku pakai yang namanya metode repetition atau repetition method. Kenapa? Kenapa aku pakai metode ini di kelas online ini? Karena otak manusia itu gampang lupa, ya. Otak manusia itu didesain gampang lupa. Nah, nanti ada yang namanya forgetting curve atau kurva kelupaan. Nah, forgetting curve ini ada penelitiannya, ya. Jadi nggak sembarang teori, itu sudah ada penelitiannya dan sudah terbukti ya. Nah, ini adalah forgetting curve-nya. Kita bahas singkat aja ya. Jadi yang di bawah itu adalah hari ya. Jadi hari ke-1, 5, 12 dan seterusnya. Dan kemudian yang sebelah kiri ini adalah memorinya. Jadi kalau 0 itu berarti kita memorinya udah hilang alias lupa. Kalau 100% berarti kita ingat. Kemudian yang biru ini adalah pengulangannya. Nah, jadi kalau hari pertama itu sudah masih 100%. Kemudian kalau nggak diulang nanti akan turun terus ya. Nah, sampai akhirnya nanti hilang ya. Nah, tapi kalau diulang nanti dia naik lagi kayak ini. Ya, intinya kayak gitu. Jadi semakin banyak diulang itu dia semakin kurvanya itu semakin landai. Jadi semakin nempel di otak kayak gitulah. Ya, intinya kayak gitu. Nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya untuk pembahasan yang lebih detail ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita pakai repetition method untuk belajar di kelas online ini. Nah, tapi repetition itu atau pengulangan itu udah kita kemas dalam beberapa format ya. Jadi nggak ngebosenin. Yang pertama itu ada video singkat. Ya, video singkat ya kayak video ini. Contohnya, itu sekitar 10-15 menit. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi kalian bisa simak tanpa bosan dan kalian bisa ulang-ulang terus ya. Jadi kalau belum bisa paham di sekali tonton, kalian bisa ulang-ulang terus ya. Ini adalah pengulangan pertama. Kemudian ada yang kedua yaitu kuis interaktif. Nah, ini pengulangan kedua. Jadi di kuis interaktif itu kalian bisa pakai otak kalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di video pertama. Jadi otomatis ngulang tuh, tapi dalam format yang berbeda. Jadi biar otak kalian itu aktif ya, aktif biar buat mikir gitu, biar nggak kaku gitu ya. Kemudian yang ketiga ada worksheet dan PDF untuk review. Nah, kalau ini kalian bisa buat review kapan aja ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah mentoring mingguan ya. Biar biar kalian nggak belajar sendirian. Nah, dalam format-format keempat format itu artinya ada 4 pengulangan. Dan itu sebenarnya nggak cuma 4 ya, kalian bisa ulang terus. Ya, jadi otomatis kalian melakukan pengulangan ya. Dan dengan pengulangan tersebut maka yang tadi dijelaskan sesuai forgetting curve yang tadi saya jelaskan itu, maka memori kalian dalam menghafal itu semakin landai atau semakin nempel di otak gitu guys. Jadi sistem di kelas online ini udah didesain sedemikian rupa biar kalian itu nggak cuma inget pas nonton doang atau nonton videonya doang, tapi juga bisa kalian inget sampai ujian nanti. Oke, Manasang, selanjutnya kita akan membahas apa aja yang kamu dapetin nanti selama 90 hari belajar di kelas online ini. Dalam 90 hari ke depan, kalian bakal belajar kosakata dan kanji N3. Nah, di kosakata dan kanji N3 ini nanti akan dijelaskan dengan bahasa yang sedetail mungkin. Kalau perlu nanti ada storytellingnya yang mudah dipahami dan bikin kalian selalu ingat. Dan tentu aja nanti akan disertai dengan contoh-contoh kalimat konkret yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian jumlah dari kosakata dan kanji ini nanti kurang lebih ada 2000-an ya. Dan nanti akan dibagi ke berbagai kategori biar ngafalinnya nanti mudah. Kemudian yang kedua itu ada grammar ya. Grammar, bumpo atau pola kalimat. Nah, grammar ini nanti totalnya ada sekitar 110-an ya.
ada sekitar 110-an. Nah, bumpo ini atau pola kalimat ini juga nanti akan dibagi berdasarkan kategorinya ya. Jadi misalkan bumpo untuk menyatakan perbandingan, bumpo untuk menyatakan perintah, misalkan itu ya. Jadi akan dibagi per kategori. Dan tentunya nanti juga ada contoh-contohnya, contoh kalimatnya, contoh penggunaannya, kemudian nuansa penggunaannya kayak gimana, kemudian formalitasnya kayak gimana, apakah untuk orang yang lebih tua atau untuk sesama teman atau untuk yang bawahan kita dan lain-lain ya. Kalau perlu nanti ada juga grammar versus ya. Jadi ada perbandingan antara dua grammar atau dua pola kalimat. Jadi nanti bisa membedakan dengan jelas perbedaan antara grammar yang mirip. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas juga reading strategi atau strategi menghadapi atau mengerjakan soal Dokkai. Ya, jadi dari soal Dokkai yang panjang itu nanti ada strateginya biar kita nggak terlalu panjang untuk mengerjakannya, tidak terlalu lama untuk mengerjakan soal Dokkai ini. Kemudian nanti juga ada listening atau Chokai yang nanti akan dibuat semirip mungkin seperti soal JLPT asli. Dan yang terakhir nanti juga ada simulasi tryout JLPT N3. Jadi nanti akan ada soal tryout dari awal, dari kosakata, kanji, grammar, kemudian Dokkai sama Chokai. Nah, dari hal-hal di atas nanti diharapkan kalian bisa terbiasa. Jadi pas nanti hari H ujian beneran, kalian udah terbiasa dengan pola soal atau tipe-tipe soalnya. Keren kan? Jadi dalam 3 bulan aja, kalian udah siap untuk bisa menaklukkan soal JLPT N3. Oke, kemudian yang terakhir, apa sih yang harus kalian lakuin? Nah, untuk memulai kelas online ini, kalian harus siapkan catatan ya. Siapin catatan, ya bisa buku atau nota kecil nggak apa-apa. Pokoknya siapin catatan. Gunanya apa? Itu untuk mencatat materi atau insight-insight yang kalian dapatkan lewat video yang sudah disediakan. Ya, siapa tahu ada ilmu yang sebelumnya belum kalian tahu, kalian jadi tahu. Nah, kalian catat, kemudian nanti bisa diulang-ulang lagi atau dipelajari lagi di waktu luang. Kemudian, tempat belajar yang nyaman. Kalian harus siapkan tempat belajar yang nyaman. Ya, menurut kalian itu tempat belajar yang nyaman itu di mana gitu ya? Bisa di kamar, bisa di taman mungkin, atau di kafe ya, terserah kalian. Yang penting belajarnya itu nyaman. Kalau misalkan kalian belajar di rumah ya, atau di meja belajar yang ada di rumah, kalian bisa siapkan minuman atau pakai ya di sebelah kalian. Jadi ketika kalian haus bisa langsung minum. Itu kan juga bisa bikin kalian nyaman ya. Pokoknya gimana lah kalian atur supaya belajarnya bisa nyaman. Kemudian yang selanjutnya, ikuti modul sesuai urutan. Ya, jadi modul atau kurikulum di kelas online ini itu udah dirancang, udah disusun sedemikian rupa. Jadi kalian cukup mengikutinya saja ya secara berurutan. Kemudian yang ketiga, jangan skip quiz dan worksheet atau tugas-tugasnya ya. Karena ini adalah fondasinya untuk pengulangannya ya. Jadi quiz harus dikerjakan. Kemudian kalau misalkan quiznya kok nilainya kok masih rendah misalnya, kalian ulang lagi. Bisa ulang quiznya lagi atau bisa ulang materinya lagi. Mungkin ada yang kelewat atau ada materi yang belum kalian pahami benar-benar. Kemudian kalian ulang terus. Kalian juga kerjain worksheetnya atau tugasnya ya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Dari video, kemudian tugas, yaitu nggak bisa dipisahkan. Harus kalian kerjakan semua. Kemudian yang terakhir adalah join mentoring mingguan ya. Jadi kalau kalian gabung di kelas online ini, nanti ada mentoring mingguan ya, by Zoom atau Google Meet ya. Jadi kalian bisa langsung belajar atau tanya jawab Q&A di forum diskusi. Nanti member yang lain akan bergabung juga. Jadi kalian bisa sharing-sharing belajarnya, kesulitannya di mana, kemudian misal kok semangatnya lagi down, bisa saling menyemangati, itulah. Pokoknya buat forum sharing ya, atau tanya jawab soal materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi pastikan dimanfaatkan. Ya, kalau misalkan nggak dimanfaatin, nanti forumnya sepi ya sayang gitu ya. Oke, jadi ingat kelas online ini dibuat bukan buat bikin kamu sendirian, tapi kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, mulai sekarang selamat memulai perjalanan kalian belajar JLPT N3. Kita tunggu di pelajaran selanjutnya. Benkyou ganbarimashou. Issho ni JLPT gokaku shimashou.